kabar? Senang sekali saya Sagita dapat hadir kembali untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups, bukan gosip, tapi asik. Bicara soal kesendirian, ada 2 orang selebriti yang memang ya baru-baru ini yang satu ini baru saja bercerai ya kan dengan Vicky Prasetyo. Yang pertama adalah Kalina Oktarani. Nah kalau Kalina ini ternyata sekarang udah bisa move on. Sementara yang satu lagi nih ya Risty Tagor. Kalau Risty katanya sih sampai sekarang masih belum kelihatan gitu ya mau kemananya. Sebetulnya seperti apa sih situasi yang sebenarnya, mau tahu? Nih dia. Setiap melakukan hubungan saya sama seseorang pasti saya mau terus seperti apa biar Tuhan lah yang ngatur nanti ke depan seperti apa. Saya juga kemarin juga pengennya jadi pernikahan saya menjadi yang terakhir tapi ternyata enggak gitu kan. Kan niat saya sebenarnya kalau misalkan menikah ataupun hubungan saya pengen kayak mengabdikan hidup saya sama pasangan saya. Tapi kalau misalnya ternyata pasangan saya juga tidak bisa punya visi dan misi yang sejalan sama saya, buat apa saya lanjutin juga gitu. Yang ada capek di diri saya sendiri kan. Gitu. Dan orang itu kan hanya melihat dari kulitnya aja, kalau kalian tuh senang begini, kalian senang begitu, apa-apa. Saya hujatan buat saya tuh udah bukan 1, 2, 3, 4 orang gitu, ratusan mungkin ribuan orang udah ngatain saya dari gitu. Buat saya ya udahlah, mau diapain lagi. Sekarang mikir gini, kalau saya sama Ricky mau minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi nikah, itu kan maksudnya kita nggak pernah tahu ya. Saya bukan Tuhan yang lagi merencanakan buat lagi harus nikah dalam waktu dekat. Saya sih pengennya ya gini, hubungan saya sama Ricky tuh kita serius gitu. Tapi janganlah juga terlalu ngoyo. Kalau kemarin kan saya terlalu banyak gini, sebagai anak saya pengen jadi anak yang berbakti ngikutin kata-kata ibu saya. Tapi sekarang ibu saya sudah meninggal, saya juga punya kehidupan yang harus diri saya memutuskan. Kalau mengikuti keinginan saya ya udahlah, kita jalanin dulu, mengenal satu sama lain dulu. Orang yang pacaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun pun pas nikah bisa aja langsung cerai gitu. Jadi sebenarnya pengenalan itu bukan hanya dari waktu, tapi bagaimana kita benar-benar bisa menerima kekurangan pasangan kita. Jadi saat nanti kita punya ke jenjang berikutnya jangan kaget gitu. Jadi pacaran berapa lama buat saya sih nggak menjamin. Saya juga sebelumnya memang papanya anak saya 4 tahun pacaran, cerai-cerai juga gitu. Sudah itu saya sebelumnya lagi sama yang kemarin cuma sebulan nikah, cerai-cerai juga. Jadi mau sebulan pacaran, mau 4 tahun pacaran. Kalau memang Tuhan bilang, jodoh lu tuh udah sampai sini aja Kalina, ya udah, gitu. Mau diapain? Sekarang saya sama Ricky, kita lagi menikmatin aja dulu yang namanya pengenalan. Nah, saya tuh yang bawa saya sering ngomel-ngomelin dia sabarnya saya nanggepin kehebohan saya. Udah kadang-kadang saya tuh juga moodnya saya tuh mood swing banget gitu. Dan menurut saya sih Vicky ya, maaf. Ricky tuh sabar banget sih, sampai saat ini dia tuh sabar banget menyikapi sikap saya gitu. Bukan sebelum saya bercerai, tapi sudah sedar itu harus garis bawah di Facebook ya. Ya kalau untuk masalah gak ada status atau apa kan, maksud aku tuh kita juga belum ada niatan buat ke jenjang yang lebih serius ke depannya. Biarlah waktu yang menjawab, gitu aja sih. Serius dalam arti gini, serius jalani hubungan. Tapi untuk hubungan berikutnya bilang jangan cepet-cepet dulu gitu. Kasih waktu lah buat kita untuk napas dulu. Iyalah, aku sih khususnya. Kita kan berdua, yang baru cerai kan aku. Itu mah belum pernah nikah. Itu harus buat ngadepin kamu. Aku sih pantasin diri aja, cuman bisa berusaha buat lebih dekat sama Allah, karena ya kita tahu ya kita tuh nggak bisa berharap sama manusia, jadi berharap sama Allah aja. Kalau mau dikasih yang baik ya pantasin diri aja, kalaupun dapetnya di surga ya di surga aja, ya udah sesimpel itu sih sekarang. Karena buat aku pribadi, kalau udah ada anak, ada orang tua, aku punya orang-orang yang juga harus aku bahagiakan. Tapi bukan berarti aku menutup diri kalau Allah menghendaki, tapi untuk fokus sama sesuatu itu enggak lah, capek. Gini aja. Enggak lah, anaknya 3 mas, rame, kerjaannya banyak banget numpuk. Kan ada butik, ada sendok Artala, ada nyanyi, terus
terus habis itu ada komunitas tuh, ada ibu-ibu itu di 26 kota yang harus aku urus di yayasan. Jadi memang aku percaya Allah pasti nanti akan berikan yang terbaik, yang happy sama aku sama anak-anak, yang sayangnya tulus, ya mudah-mudahan dunia akhirat. Mungkin kalau dibilang sendiri enggak, tapi bersyukur sih, bersyukur aja sama apa yang Allah kasih. Habis itu kalau bilang enggak, aku nggak mau lagi, tiba-tiba ada yang tersalah lagi kan aku kan. Jadi mendingan lebih kayak aku sedang menikmati ini, aku bersyukur begini, dan kalau Allah kasih di dunia alhamdulillah, kalau Allah kasihnya di akhirat juga alhamdulillah. Duda lah, ada yang ini single lah, ada yang gini, ini baru mau jadi duda lah, aku baru mau jadi udah ditawarin ke aku kayak enggak, pokoknya nggak mau, aku bilang gitu. Bahaya kan, makanya bukan tipe pemilih, dipilihnya sama Allah aja, yang pasti harus izin mama sama papa sama anak-anak terutama kan, karena gini sekarang kan nggak sendirian, aku ada anak-anak, cocok buat aku belum tentu cocok buat anak-anak kan. Jadi kalau aku pribadi karena memang tahu ya kayak yang harus disaringnya banyak, mending nggak usah dulu deh daripada nanti bingung. Jadi sekarang semua temen, semuanya partner aja. Karena kalau misalnya ditanyain sebenarnya apa sih yang kita mau dari pasangan tuh kan sebenarnya kita pengen punya teman hidup ya, pengen bisa ngobrol, pengen bisa berbagi waktu untuk berkomunikasi, entah itu mimpi, entah itu membahagiakan anak atau yang lain. Tapi ternyata aku dan sahabat-sahabatku, aku dengan keluargaku tuh itu udah cukup untuk saya. Selalu yakin bahwa semua tuh ada hikmahnya gitu. Jadi aku nggak pernah benci ataupun marah sama siapapun atau apapun. Kenapa? Karena ya ada anak-anak, ada mereka gitu ya, anak-anak yang memang tidak pernah bisa request sama Allah, aku maunya lahir dari mama ini, papa itu, kan mereka nggak bisa. Jadi apapun itu aku sih nggak pernah menyesali yang terjadi, tapi memang tanggung jawab karena memang hidup harus jalan terus. Pertama, dia harus cinta sama ibunya, karena kalau sama ibunya aja dia nggak cinta, apalagi sama ibu dari anak-anaknya atau istrinya nanti. Yang kedua, dia harus sayang dan takut sama Allah, karena kalau sama Allah aja dia nggak takut, apalagi sama kehilangan keluarganya dia bisa aja santai kehilangan keluarganya gitu sih. Jadi kalau misalnya ngomongin soal itu ditanya kriteria bingung ya, maksudnya karena kalau aku memang lagi nggak mikirin itu, jadi berdoa aja, doain aja, tapi memang tidak ada target-target khusus atau apapun untuk itu sekarang, karena mimpi dan targetku adalah ini anak-anak pada mau sekolah, maksudnya pengen ngedidik mereka dengan benar, pengen bahagia sama papa, dan pengen berkarir gitu. Jika kebahagiaan itu tidak digantungkan kepada orang lain, maka tanpa harus Anda ya memiliki seseorang di samping Anda bisa tetap kok bahagia, ya kan? Jadi apapun pilihannya, mau nikah lagi atau enggak, ya sudahlah ya. Yang penting Anda bahagia, pastikan Anda bahagia karena diri Anda sendiri. Oke, masih ada lagi dong cerita dari selebriti Indonesia lainnya. Ada di mana? Coba di iSelebrity. Jadi tetap di sini.